Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih bertemu lagi dengan Ustadz dalam mata pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini Ustadz akan menjelaskan bagaimanakah struktur isi dari teks tanggapan. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kita mengucapkan bismillah terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Secara garis besar, struktur isi teks tanggapan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah judul, yang kedua isu yang disanggah, yang ketiga fakta atau data pendukung sanggahan, yang keempat adalah penegasan. Baik, Ustaz akan menjelaskannya satu persatu. Tapi sebelum menjelaskan, ada baiknya kalian membuka buku kalian halaman 110 karena patokan pembelajaran kita hari ini ada di halaman 110 teks 7. Ustaz akan memberikan waktu 5 menit untuk kalian membaca. Jadi, harap di pause video Ustaz kali ini dan fokus membaca teks 7. Oke, setelah kalian membaca, Ustaz akan menjelaskannya satu persatu sesuai dengan patokan yang ada di teks 7 halaman 110 yang berjudul Sanggahan Harun Yahya terhadap Teori Evolusi Darwin. Untuk yang pertama, yang kita kaji adalah judul. Judul teks tanggapan itu mencerminkan keseluruhan isi teks, yaitu berupa bantahan terhadap pernyataan atau argumen yang dianggap tidak benar. Nah, dari judul saja sudah menggambarkan sebuah bantahan yang mana bantahan tersebut tidak setuju dengan pernyataan atau argumen yang dianggap tidak benar. Contohnya seperti judul Sanggahan Harun Yahya terhadap Teori Evolusi Darwin. Semoga kalian paham kalau dia judul dalam teks tanggapan itu dia mencerminkan keseluruhan isi teks berupa bantahan terhadap sebuah pernyataan. Yang kedua yaitu isu yang disanggah. Isu berarti berita atau permasalahan yang disanggah. Isu yang disanggah dalam teks merupakan pernyataan atau argumen yang dianggap tidak benar. Contohnya, pemegang teori evolusi menyatakan bahwa manusia berasal dari suatu proses evolusi yang panjang, dimulai dari zat yang sederhana sampai terbentuknya makhluk yang sangat kompleks yang disebut manusia. Keberadaan zat hidup pertama ini biasanya dipahami sebagai hasil dari sebuah peristiwa alam yang kebetulan dan tiba-tiba. Proses yang diperlukan untuk evolusi ini bisa memakan waktu berjuta-juta tahun. Nah, sampai di sini ini merupakan sanggahan yang mana merupakan pernyataan atau argumen yang dianggap tidak benar. Jadi, dari contoh ini merupakan argumen atau pernyataan yang dianggap tidak benar. Selanjutnya, fakta atau data pendukung sanggahan. Fakta atau data pendukung sanggahan itu sama dengan bukti. Fakta atau data pendukung dalam sanggahan atau dalam teks tanggapan adalah fakta atau data atau bukti-bukti untuk mendukung kebenaran sanggahan atau bantahan. Contohnya, 1. Secara nyata dapat dibuktikan dengan munculnya spesies makhluk hidup yang muncul secara serentak dan bersama-sama dengan sempurna. Misalnya, reptil dari awal kemunculan memiliki bentuk sebagaimana yang ada saat ini, bukan merupakan evolusi dari makhluk lain yang bukan reptil. Nah, jadi dari sini, dari teks pendukung ini bahwasannya sanggahan Harun Yahya terhadap teori evolusi Darwin itu ternyata disertai dengan bukti bahwasannya dia tidak setuju bahwa manusia itu tercipta dari sebuah zat-zat. Nah, dari situ contohnya misalnya reptil. Dari awal kemunculan reptil memiliki bentuk sebagaimana yang ada saat ini. Contohnya komodo. Komodo itu kan termasuk hewan reptil dan dia tidak mengalami yang namanya evolusi. Jadi ada benarnya juga bahwa teks 7 ini merupakan teks sanggahan atau teks tanggapan. Selanjutnya, penegasan.
Penegasan dalam teks tanggapan. Penegasan dalam teks tanggapan berguna untuk memperkuat sanggahan. Contohnya, mesti banyak dalil lain dari Hanum Yahya yang menggugurkan teori evolusi Darwin yang ternyata jika dikaji lebih mendalam, lebih masuk akal dan diakui oleh berbagai ilmuwan, termasuk ilmuwan barat. Oh, ternyata evolusi Darwin ini banyak dijadikan bahan tanggapan atau kritikan dari si Hanum Yahya, bahwasannya kritikan dari Hanum Yahya itu dianggap lebih masuk akal dan diakui oleh berbagai ilmuwan ketimbang teori evolusi Darwin. Sampai di sini kira-kira alhamdulillahnya mungkin kalian sudah paham mengenai struktur isi teks tanggapan. Selanjutnya, Ustadz akan memberikan sebuah penugasan yang mana kalian harus mengerjakan tugas tersebut dengan baik. Buka buku kalian halaman 115 yang berjudul Bantahan Terhadap Teori Evolusi. Nah, kemudian harus kalian baca dengan teliti. Setelah itu, analisislah apakah teks 9 ini memiliki struktur isi teks tanggapan. Nah, patokan untuk menjawab tugas-tugas tersebut adalah ada di tabel halaman 116 yang mana kalian hanya menjawab struktur isi saja, tidak menjawab ciri bahasa dari teks tanggapan. Jadi sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Ada baiknya kita mengucapkan hamdalah terlebih dahulu agar pembelajaran kali ini dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.